Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Reka Yuda Mahardika, Master Pendidikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini. Perkenalkan, nama saya Jaludin dengan nomor induk mahasiswa 192100076. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Reka Yuda Mahardika, Master Pendidikan, yang telah memberikan tugas UAS pada matkul Studi Wacana Bahasa Indonesia, sehingga saya bisa mempelajari dan memahami mengenai analisis implikatur pada acara Mata Najwa dengan tema Ringkus Predator Seksual di Kampus. Baik, sebelum saya menyampaikan mengenai analisis, izinkan saya menyampaikan abstrak pada analisis ini. Pertama, kajian ini melatar belakangi oleh berbagai kejadian yang tidak wajar. Salah satunya yaitu pelecehan seksual yang dilakukan oleh pendidik terhadap mahasiswinya. Hal ini didapatkan dari Tribun Kaltim pada program acara Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab Rabu 10 November 2021 malam. Yang kedua, kajian ini bertujuan pertama mengidentifikasi dan menjelaskan jenis implikatur yang terdapat dalam acara Mata Najwa dengan tema Ringkus Predator Seksual di Kampus. Yang kedua, bertujuan mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi dan maksud implikatur yang terdapat dalam acara Mata Najwa. Yang selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Sumber data penelitian ini yaitu kata, glosa, dan kalimat. Dan yang terakhir, hasil dari penelitian ini yaitu bahwa jenis implikatur yang terdapat pada acara Mata Najwa yang bertema Ringkus Predator Seksual di Kampus, ada satu jenis implikatur yaitu implikatur konvensional. Berdasarkan data tersebut, terdapat dua fungsi implikatur, pertama direktif dan yang kedua ekspresif. Yang selanjutnya saya akan sampaikan mengenai latar belakang dalam analisis ini. Saat ini dalam dunia pendidikan sudah tidak asing lagi dengan berbagai kejadian yang tidak wajar, baik itu pelecehan seksual, kekerasan, penganiayaan, baik yang dilakukan oleh pendidik, teman dengan teman, dan pendidik dengan teman. Yang akan dibahas di sini yaitu mengenai seorang mahasiswi Universitas Riau jurusan Hubungan Internasional mengaku jadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh dekan FISIP Unri yang menjadi dosen pembimbingnya. Kronologi dugaan pelecehan itu ia ungkapkan lewat rekaman video yang diunggah di laman Instagram Mahasiswa Hubungan Internasional Unri. Hal ini diperkuat oleh salah satu surat kabar yaitu Tribun Kaltim pada program acara Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab pada Rabu 10 November 2021 malam. Pada Mata Najwa malam ini dapat disaksikan melalui siaran Trans 7 mulai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengaruh kekerasan seksual sangat berdampak pada korban. Hal itu penting dikaji supaya tidak ada korban berikutnya, sehingga kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Baik, selanjutnya adalah teori mengenai definisi implikatur percakapan. Menurut Levinson tahun 1983 halaman 97 berpendapat bahwa gagasan tentang implikatur
percakapan adalah salah satu gagasan paling penting dalam pragmatik. Implikatur percakapan terjadi ketika pembicara menghasilkan ucapan kode untuk menyampaikan maksud tertentu. Pendengar kemudian menerjemahkan maksud pembicara secara akurat dan secara intuitif. Misalnya, pembicara mengatakan bahwa ruangan panas, dapat berarti bahwa pendengar diharapkan untuk menyalakan AC. Terkait pendapat di atas, Ron 2012 halaman 74 mengatakan bahwa implikatur percakapan muncul dari anggapan bersama bahwa pembicara dan pendengar saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Pembicara dapat mengatakan sesuatu dan mengimplikasikan yang lain, mengandalkan kemampuan lawan bicaranya untuk memahami hal yang dimaksudkan dari apa yang dikatakan. Sejalan dengan dua pendapat di atas, Zamjani dan Rahayu pada tahun 2017 halaman 27 menyatakan bahwa implikatur yang makna informasi bersifat kontekstual dan informasi bersifat pendek dan terikat oleh konteks. Yang selanjutnya yaitu menurut Gries tahun 1975 halaman 57 sampai 58, lalu Levinson halaman 9 tahun 1983, ada Yule 1996 dan Kroger 2018 halaman 140 sampai 141 menerangkan jenis-jenis menerangkan ciri-ciri implikatur percakapan. Pertama, implikatur percakapan membutuhkan informasi konteks dan latar belakang pengetahuan bersama. Yang kedua, implikatur berbeda dari makna kalimat secara harfiah. Yang ketiga, implikatur percakapan berada di luar isi semantik dari apa yang dikatakan. Implikatur bergantung pada makna pragmatik, maksud tersirat sangat dipengaruhi konteks. Dan yang keempat, implikatur percakapan membutuhkan latar belakang penutur, makna konvensional tidak menjadi bagian dari implikatur. Dan yang kelima, kebenaran dari implikatur percakapan tidak bergantung pada kebenaran dari apa yang dikatakan. Implikatur percakapan tidak berdasarkan apa yang dikatakan, tetapi dapat diperhitungkan oleh bagaimana tindakan yang mengatakan hal itu. Dan yang terakhir, implikatur percakapan tidak memiliki penjelasan yang pasti. Dari ketiga pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implikatur percakapan terjadi ketika pembicara menghasilkan ucapan kode untuk untuk menyampaikan maksud tertentu. Pendengar kemudian menerjemahkan maksud pembicara secara akurat dan secara intuitif. Pembicara dapat mengatakan sesuatu dan mengimplikasikan yang lain, mengandalkan kemampuan lawan bicaranya untuk memahami hal yang dimaksudkan dari apa yang dikatakan. Implikatur percakapan merupakan sesuatu yang disampaikan secara implisit dan muncul di dalam konteks bahasa yang bersifat khusus. Yang selanjutnya yaitu saya akan sampaikan definisi acara mata najwa di Trans 7. Dalam Wikipedia 10 Januari 2018, Mata Najwa adalah program gelar wicara di Trans 7 yang dipandu oleh jurnalis senior Mata Najwa Shihab. Yaitu jurnalis senior Najwa Shihab. Program ini ditayangkan secara langsung setiap Rabu malam. Mata Najwa sebelum tayang di Metro TV mulai tahun 2009 hingga 2017. Sebelumnya hadir kembali di Trans 7 mulai tahun 2018. Selain itu, menurut
Alfrini TK 2017 dijelaskan bahwa Mata Najwa adalah program talkshow unggulan Metro TV yang ditayangkan setiap Rabu pukul 20 hingga 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Disiarkan perdana sejak 20 November 2009. Mata Najwa konsisten menghadirkan topik-topik yang menarik dengan narasumber kelas 1. Dari dua penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mata Najwa merupakan gelar wicara di Trans 7 yang dipandu oleh Najwa Shihab, ditayangkan setiap hari Rabu pukul 20 hingga 21 WIB dan disiarkan sejak 25 November 2009 hingga sekarang. Baik, sekarang saya akan menyampaikan analisis implikatur pada acara Mata Najwa dengan tema ringkus predator seksual di kampus. Pertama, implikator ini terdapat pada kalimat, pada malam ini Mata Najwa akan membedah kasus terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan dengan mengangkat tema ringkus predator seksual di kampus. Pernyataan tersebut terdapat pada Tribun Kaltim. Implikatur tersebut merupakan implikatur konvensional terdapat pada kata ringkus. Ulangi, terdapat pada kalimat ringkus predator seksual di kampus. Maksudnya bahwa pelaku kejahatan seksual khususnya yang ada di kampus perlu diadili berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak dibiarkan berkeliaran melakukan kejahatan seksual sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah pada implikator ini terdapat fungsi implikator direktif yang meliputi menasihati, memerintah, dan meminta atau memohon. Dalam fungsi implikator direktif sudah jelas yaitu akan membedah terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan. Hal ini yang menjadi fungsi implikator direktif. Yang kedua, terdapat implikatur pada kalimat beliau rektor belum acuh menimbang itu dan atas persetujuan korban. Komahi upload video IG ke IG Komahi mulai dari suara yang tidak disamarkan, penyebutan terduga pelaku yang dilakukan oleh korban itu pura kesepakatan dari korban, ungkap Poppy Rossi Bulki saat mengadakan konferensi pers 7 November 2021. Pernyataan tersebut terdapat pada Tribun Kaltim dan implikator tersebut merupakan implikator konvensional terdapat pada kata beliau rektor belum acuh. Maksudnya bahwa rektor belum begitu peduli dengan hal tersebut yang seharusnya bisa memfasilitasi sebagai media penyelesaian yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual. Karena tidak ada respon dari pihak kampus, akhirnya kasus ini semakin menyebar padahal sebelumnya sudah memberikan informasi kepada pihak kampus. Terdapat fungsi implikator ekspresif yaitu menyindir, di mana ini adalah sebuah sindiran yang ditujukan kepada rektor yang tidak memperdulikan terhadap kasus yang dialami mahasiswinya. Ini terjadi termasuk fungsi dan ciri implikator ekspresif. Yang selanjutnya, analisis ini terdapat implikatur pada kalimat Muhammadiyah menyorot soal kekerasan seksual yang berbasis ketimpangan relasi kuasa. Pernyataan tersebut terdapat pada Tribun Kaltim. Implikator tersebut merupakan implikator konvensional terdapat pada kalimat ketimpangan relasi kuasa.
Maksudnya yaitu bahwa perbedaan antara korban dan pelaku baik status sosial, relasi kuasa, ataupun hal lainnya jauh berbeda sehingga terjadi ketidakadilan dalam menegakkan hukum. Padahal korban sudah konfirmasi kepada pihak kampus. Berdasarkan tersebut, terdapat juga fungsi implikatur ekspresif, yaitu sebuah sindiran terhadap perbedaan kelas sosial, relasi kekuasaan, bahwa korban ingin mencari keadilan yang sebenar-benarnya. Hal ini menjadi tanda bahwa termasuk ciri fungsi implikatur ekspresif. Kesimpulan dari analisis yang disampaikan tadi bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa implikatur pada acara mata najwa dengan tema ringkus predator seksual di kampus terdapat 3 jenis implikatur konvensional. Ketiga data tersebut didapatkan pada Tribun Kaltim. Pertama, implikatur pada kalimat ringkus predator seksual di kampus. Pada implikatur ini terdapat fungsi implikatur direktif. Dan yang kedua, terdapat implikatur pada kata beliau rektor belum acuh. Dan terdapat fungsi implikatur ekspresif. Dan yang ketiga, terdapat implikatur pada kalimat ketimpangan relasi kuasa, dan terdapat juga fungsi implikatur ekspresif. Demikianlah yang saya dapat sampaikan mengenai analisis implikatur pada acara mata najwa dengan tema ringkus predator seksual di kampus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Semoga yang saya sampaikan ini sedikit bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.